Yo, what's good, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Kalau saya ngelihat di komentar YouTube kita belakangan ini, banyak dari kalian yang udah mulai ngomel-ngomel minta dibahasin Intel G12. Nah, hari ini kita udah kedatangan ROG Zephyrus yang pakai Intel i7 generasi 12. Kayak gimana performanya? Apakah lebih kencang dari sebelumnya? Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya kita nonton B-roll yang terlebih dahulu. Ini adalah Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZE i7-R5G6T. Oh, panjang banget ya nama kode produknya. Dia menggunakan Intel Core i7 yang sudah 12700H alias generasi ke-12 dengan dibekali kartu grafis RTX 3050 Ti. OS bawaannya Windows 11 serta disertai dengan Office Home Studio 2021. Harganya ada di Rp27.999.000 dibekali garansi 2 tahun serta ADP di 1 tahun pertamanya. Kalau desainnya ya ini sama banget persis kayak ROG Zephyrus M16 yang kita sempat review di beberapa minggu yang lalu. Nggak ada perbedaan sama sekali. Dimensinya juga masih sama di 35,5 cm x 24,3 cm dengan ketebalan di 1,99 cm alias ya tipis hampir 2 cm lah ya. Bobotnya diklaim Asus ada di 1,9 kg, tapi waktu kita timbang sendiri ada di 2,03 kg. Dan untuk skor desain kita masih bisa berikan skor yang sama yaitu di 8,5 poin. Untuk layarnya kita juga masih diberikan spesifikasi yang sama persis dengan layar ukuran 16 inch, resolusi WQXGA 2560x1600 pixel, aspek rasionya 16:10 jadi bentuknya lebih ngotak. Panelnya menggunakan IPS dengan anti glare tentunya, dengan kecerahan layar maksimum di 500 nits jadi ini terang banget. Refresh rate layar juga di 165Hz dengan 3 ms response time, jadi ini cocok banget untuk kalian yang sering main game yang fast pace dan juga butuh screen yang lebih smooth gerakannya. Lalu dibekali juga dengan teknologi Adaptive Sync dan juga Dolby Vision. Dan untuk skor display ini kita juga masih bisa berikan skor 8,5 poin. Dan kalau kita ngomongin portnya, di sini lengkap banget. Tersedia ada Thunderbolt 4 dan juga satu buah USB Type-C yang udah support untuk display port serta power delivery. Dan untuk kalian para content creator tersedia juga untuk SD card reader untuk kalian bisa transfer dengan lebih mudah. Dan lengkapnya di B-roll berikut ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu kalian tetap bisa login menggunakan Windows Hello karena terdapat kamera infrared di bagian webcamnya ini. Dan terakhir untuk mengatur segala hal terkait performance tentu saja disediakan Armoury Crate dan di dalamnya ada satu fitur yang menarik yaitu MUX Switch di mana dia bisa mematikan untuk integrated GPU-nya. Jadi semua load itu akan dikerjakan oleh dedicated GPU yang akan bikin laptop ini tentu saja dayanya semakin boros tapi untuk performance juga semakin meningkat tanpa lag sekalipun. Kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps dan hasilnya sendiri bisa dilihat masih banyak noise-nya jadi bukan yang terlalu bagus banget dan dia nggak disediakan untuk shutter juga baik itu manual ataupun e-shutter. Untuk skor fitur keseluruhan termasuk portnya kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita masuk menu utama pembahasan kali ini yaitu mengenai pengujian performance dan kita lakukan 3 kali pengujian yaitu di mode silent, performance dan juga turbo. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai prosesornya. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan totalnya 14 core yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core. Dan total thread-nya ada di 20 thread karena masing-masing performance core punya 2 thread sedangkan untuk efficient core-nya masing-masing hanya punya 1 thread. Lalu base clock speed prosesor ini di 2,3 GHz dan boost-nya 4,7 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 sekarang sebutannya dan electric case-nya ada di 24 MB dan untuk TDP prosesor ini sendiri ada di 45 Watt. Lalu kita mulai untuk pengujian R15 dari mode silent terlebih dahulu. Dia dapatkan skor di 2179 CB. Lalu untuk R20 single core-nya di 571 poin sedangkan multi core-nya di 5092 poin. Dan ini menandakan walaupun dia hanya di mode silent yaitu mode paling rendah tapi dia bisa dapatkan hasil yang udah di 5000-an alias itu kenceng banget. Selanjutnya untuk looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-ratanya di 4623 poin dan ini menandakan ciri khas Asus biasanya di mana run pertama itu kencang ada di 5000-an sedangkan dari run kedua itu langsung jeblok ke 4000-an begitu seterusnya sampai ke run 10.
Lalu untuk suhu rata-ratanya kita dapatkan di 63 derajat Celcius dan maksimumnya menyentuh di 82 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke mode performance-nya. Untuk R15 kita dapatkan skor di 2529 CB. R20 single core-nya di 666 poin, jadi artinya kenaikannya ini cukup signifikan. Dan untuk multi core-nya sendiri ada di 5361 poin. Dengan looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-rata di 4387 poin dan suhu rata-ratanya di 70 derajat, tapi maksimum dia naik lagi jadi 89 derajat Celcius. Sekarang untuk mode turbonya, R15 di 2931 poin, R20 single core-nya naik ke 689 poin. Sedangkan untuk multi core-nya dia naiknya lebih signifikan lagi, yaitu sekarang di 7340 poin. Lalu untuk looping 10 kalinya kita dapatkan rata-rata di 6397 poin dan untuk suhu rata-ratanya selama looping ini ada di 73 derajat Celcius. Sedangkan maksimumnya ini panas yaitu menyentuh di 94 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk pengujian 3D rendering menggunakan Blender. Untuk mode silent kita dapatkan CPU render di 3 menit 34 detik. Lalu untuk mode performance-nya di 3 menit 43 detik. Ini kita nggak tahu kenapa dia malah jadi lebih lama ya, nambah sekitar 10 detikan. Sedangkan untuk mode turbonya kita dapatkan di 2 menit 39 detik. Untuk RAM laptop ini dia udah dibawain 16 GB DDR5, sekarang udah pakai DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Sedangkan untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB dan untuk speednya reach di 2919 MB per second, sedangkan rate-nya cuma di 876 MB per second. Jadi kita agak bingung ya, laptop semahal ini tapi pakai SSD yang bisa dibilang lambat banget. Saran kita mending langsung ganti aja dengan SSD yang speednya lebih kenceng. Selanjutnya untuk graphic card sendiri dia dibekali dual graphics dengan integrated-nya tentu aja Intel Iris Xe dengan dedicated-nya RTX 3050 Ti 4GB 192 bit dengan TGP-nya tuh di 80 watt plus 20 watt waktu kita nyalain di mode Dynamic Boost. Jadi maksimum TGP-nya bisa menyentuh di 100 watt. Lalu untuk performance rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Di mode silent kita dapatkan di 1 menit 31 detik, jadi mode silent aja udah kenceng banget. Mode performance-nya di 1 menit 28 detik dan mode turbonya cuma di 34 detik aja. Jadi ini bener-bener kenceng banget. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender di GPU render kita dapatkan untuk mode silent ada di 2 menit 3 detik. Mode performance-nya 1 menit 18 detik dan untuk mode turbo dia naik cuman sedikit di 1 menit 15 detik. Untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark kita dapatkan hasil untuk TSP-nya di mode silent ada di 5331 poin. Sedangkan untuk 3D Mark Fast Track-nya di 11504 poin. Dan untuk suhu di Fast Track ini sendiri, suhu CPU-nya ada di 83 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya di 70 derajat Celcius saja. Dan di mode silent kita dapatkan stress test-nya udah lolos dengan angka di 92,5%. Selanjutnya untuk mode performance, di time spy kita dapatkan skor di 6205 poin, sedangkan Fast Track-nya di 13177 poin. Dan untuk suhu Fast Track sendiri, CPU-nya di 65 derajat dan GPU-nya di 76 derajat Celcius. Stress test-nya udah lolos dengan 99,1%. Dan terakhir di mode turbonya, time spy di 6405 poin. Fast Track di 13.799 poin, jadi naiknya nggak begitu signifikan. Sedangkan untuk suhu Fast Track sendiri, tertingginya ada di CPU 77 derajat, sedangkan GPU-nya masih cukup adem di 64 derajat Celcius aja. Dan untuk stress test dia turun sedikit yaitu di 98,3%. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini di mode turbo jika kita bandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kayak gini hasilnya. Game pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusinya ada di 2560 x 1600 pixel alias di 2K+, dan setting grafiknya kita buat di rata kanan full render. Kita bisa dapatkan ada di kisaran 120-an sampai di 130-an FPS dan ini tuh kenceng banget. Untuk suhunya sendiri ya ini agak tinggi ya, dia kisaran 80-an derajat Celcius untuk CPU dan GPU-nya. Sedangkan untuk load-nya sendiri, CPU-nya load-nya cuma di kisaran belasan persen, sedangkan GPU-nya di kisaran 80-an persen. Selanjutnya CSGO dengan settingan resolusi yang sama yaitu di 2K+, dan juga setting grafiknya kita buat di mentok, paling tingginya ada di high dan highest. Kita bisa dapatkan di kisaran 150-an sampai 160-an FPS kalau scene-nya lagi ringan banget kayak gini. Dan kita coba waktu tembak-tembakan dia turun ke 130-an FPS. Suhunya sendiri di GPU-nya dan CPU dia turun ke 70-an
sekarang. Jadi nggak setinggi Dota tadi yang stabil di 80-an, tapi sekarang di 70 sampai 80-an. Dan load GPU-nya tinggi banget di 80% sampai 98%. Sekarang CPU-nya tetap di belasan persen aja. Untuk Valorant sendiri dengan setting resolusi tetap di 2K Plus dan juga setting grafiknya ada di high-nya Valorant, kita bisa dapatkan di 290-an FPS. Kalau lagi nembak dia turun ke sekitar 240 sampai 250-an, tapi ya ini nggak ada masalah sih, apalagi untuk prosesor seri performance di Gen 12 ini ya. Untuk Far Cry 6 kita buat resolusinya di Full HD, yaitu di 1920 x 1200 supaya kita bisa dapatkan setting grafik yang lebih tinggi. Dan grafiknya kita buat ada di high. Jadi kita bisa dapatkan di kisaran 50 sampai 60-an FPS, dan ini sebenarnya di high aja udah kelihatan bagus sih. Bahkan di kondisi yang ledak-ledakannya banyak banget kayak gini, dia masih bisa stabil di atas 50-an FPS. Terakhir Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusinya kita tetap buat di Full HD karena VRAM-nya nggak cukup besar untuk bisa jalanin game ini dengan settingan 2K, dan kita buat grafiknya yang lebih tinggi. Dan untuk kali ini grafiknya kita buat di medium aja karena ternyata walaupun di Full HD tetap nggak kuat untuk bisa high. Dan FPS-nya kita bisa lihat sendiri ada di atas 100 FPS terus, bahkan kadang bisa tembus di 111-an FPS. Untuk suhu CPU dan GPU dia masih cenderung lumayan dingin. Untuk game satu ini ada di 70-an derajat Celcius, sedangkan loadnya sendiri CPU loadnya ada di 30-an persen, sedangkan GPU-nya sudah di 90-an persen. Untuk opsi update di laptop ini, RAM-nya terpasang secara 8GB itu onboard, sedangkan 8GB lagi di slot SODIMM, jadi kalian tetap bisa upgrade jadi kapasitas yang lebih besar. Sementara untuk storage tersedia 2 slot M.2, yang satu udah terpasang SSD berkapasitas 512GB bawaannya, sedangkan satu lagi masih kosong, jadi kalian bisa upgrade hingga totalnya maksimum di 2TB. Dan berikut adalah lengkapnya. Oh ya, ada satu tambahan lagi. Waktu kita running Blender CPU, di sini bisa kelihatan bahwa berapa thread yang bekerja, dan totalnya tuh ada 20 thread. Artinya semuanya tuh benar-benar bekerja, dan mematahkan asumsi selama ini yang bilang bahwa di pekerjaan berat hanya performance core aja yang bekerja. Tapi nyatanya efficient core-nya juga ikut bekerja untuk membantu ngeboost performance dari laptop satu ini. Dan untuk performance kita bisa berikan skor 8,5 poin karena tentu aja ada peningkatan performance terutama dari segi CPU-nya dibandingkan dengan generasi 11 yang kemarin. Untuk pengujian daya tahan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu mode power laptop ada di balance. Tingkat kecerdasan layar di 50%, Wi-Fi kita matikan, serta backlit keyboard juga kita matikan, dan kita dapatkan waktu di 6 jam 39 menit. Jadi menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12 yang baru ini, ternyata daya tahan baterainya itu nggak terlalu meningkat jauh, jadi untuk skornya kita hanya bisa berikan skor di 7,5 poin. Kesimpulannya, laptop Zephyrus yang kali ini merupakan laptop dengan peningkatan performa CPU yang sangat berasa banget dibandingkan dengan generasi 11 sebelumnya, dan bisa kalian pertimbangkan untuk kalian yang bergelut di bidang content creation, dan terutama yang serius ya, karena harganya sekali lagi nggak murah. Walaupun memang ada beberapa kekurangan, contohnya untuk SSD-nya sendiri, tapi itu semua masih bisa diatasi. Dan untuk performa gamingnya, walaupun dia sangat lancar sebenarnya, tapi untuk game-game AAA, apalagi untuk menggunakan grafis yang lebih tinggi, misalnya di grafik ultra, ini masih kurang karena sekali lagi hanya menggunakan RTX 3050. Jadi ya memang kalau ngelihat paket keseruannya ini bisa dibilang lebih cocok untuk kalian yang bergelut di dunia content creator profesional. Dan untuk total skornya setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 8,3 poin. Segitu aja video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kami lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Oh ya, bocoran untuk video minggu depan kita bakal bahas laptop
lain yang sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12, laptop dari MSI dan udah pakai RTX 3060 dan 3070. Silakan kalian tungguin reviewnya nanti, dan kalau kalian udah penasaran dan pengen beli banget laptopnya, kalian yang ada di Malang silakan bisa mampir ke store kita. Ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, lalu cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JDID. Silakan kalian cek. Dan terakhir mengingatkan sekali lagi untuk challenge TikTok dan PES masih berlangsung hingga tanggal 25 bulan ini, dan berikut adalah info lengkapnya. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.